Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari kelas Informatika A sore dengan NIM 24033100018. Di sini saya akan membuat tugas yaitu menjawab beberapa pertanyaan dan menjelaskannya secara singkat dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut Anda proyek seperti apa yang sering berakhir gagal? Menurut saya jenis proyek yang berakhir gagal adalah proyek pengembangan perangkat lunak yang tidak memiliki kejelasan kebutuhan dan tujuan sejak awal. Biasanya proyek seperti ini langsung masuk ke tahap pengerjaan tanpa analisis yang matang, sehingga arah proyek menjadi tidak jelas. Contoh proyek yang sering gagal adalah proyek aplikasi atau sistem yang terus berubah, mengikuti keinginan pengguna tanpa batasan skop yang jelas. Proyek jenis ini sering mengalami penambahan fitur di tengah jalan, yang menyebabkan pekerjaan semakin melebar dan sulit dikendalikan. Akibatnya, timeline tidak tercapai dan kualitas sistem menjadi menurun. Selain itu, proyek kelompok yang tidak memiliki struktur tim yang jelas juga termasuk jenis proyek yang rawan gagal. Misalnya, tidak adanya pembagian peran seperti siapa yang bertugas sebagai project manager, developer, atau dokumentasi. Hal ini membuat koordinasi menjadi lemah dan pekerjaan tidak terkontrol dengan baik. Dari situ juga dapat disimpulkan bahwa proyek akan lebih berpeluang sukses apabila jenis proyek tersebut memiliki tujuan yang jelas, ruang lingkup yang terdefinisi, serta struktur tim yang terorganisasi sejak awal. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menyikapi jika salah satu anggota kelompok inti keluar dari proyek? Jika salah satu anggota kelompok inti keluar dari proyek, menurut saya hal yang paling penting adalah tetap bersikap profesional dan tidak panik. Situasi seperti ini memang tidak dapat mempengaruhi jalannya proyek, tetapi harus disikapi dengan kepala dingin. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh anggota tersebut. Tim juga harus mengetahui bagaimana apa yang paling berdampak agar proyek tidak terhambat. Selanjutnya, tugas tersebut dapat dibagi ulang kepada anggota lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atau jika memungkinkan, menunjuk anggota yang menjadi cadangan atau pengganti. Selain itu, penyesuaian jadwal juga dapat dilakukan agar beban kerja tetap seimbang. Yang tidak kalah penting adalah menjaga komunikasi dan kekompakan tim, sehingga tidak terjadi konflik atau saling menyalahkan. Dengan kerjasama yang baik dan komunikasi terbuka, proyek tetap dapat berjalan dan diselesaikan dengan optimal. Pertanyaan nomor 4, apakah penggunaan AI dapat menjadi ancaman dalam pengerjaan proyek? Menurut saya, penggunaan AI dapat menjadi ancaman jika digunakan secara berlebihan dan tidak bijak. Misalnya, ketika anggota tim terlalu bergantung pada AI tanpa memahami konsep logika dan proses dari sistem yang sedang dikembangkan. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, hal ini dapat menyebabkan penurunnya kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Karena semua solusi langsung diambil dari AI tanpa analisis lebih lanjut. Namun di sisi lain, jika digunakan dengan tepat, AI justru bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat, seperti membantu mencari referensi, mempercepat debugging, atau menyusun dokumentasi. Oleh karena itu, AI seharusnya digunakan sebagai pendukung bukan sebagai pengganti peran manusia dalam proyek. Kesimpulannya, AI bukan menjadi ancaman utama dalam pengerjaan proyek, melainkan serta cara penggunaannya yang menentukan apakah AI berdampak positif atau negatif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bye guys.